Buang jauh-jauh segala macam kepahitan atau perasaan sakit hati, kemarahan, kebencian, balas dendam, dan fitnah, kegeraman dan amarah. Itu semua kita hilangkan. Pendek kata, semua kejahatan yang tidak cocok dengan kehendak Allah, kita buang jauh-jauh dalam kehidupan bersama. Dengan cara inilah kita mewujudkan iman kita secara konkret dalam kebersamaan sehari-hari. Saya yakin dengan perwujudan iman dan ungkapan iman secara nyata, kita semua bisa menghidupi iman kepercayaan kita secara berkelanjutan. Dan dengan cara inilah kita akan mendapatkan anugerah, yakni kehidupan kekal, kehidupan yang sejati. Maka marilah pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Yesus Kristus sebagai roti hidup yang menjadi jaminan keselamatan kita, jaminan kehidupan kita. Dan sekaligus mohon agar kita semakin dimampukan untuk menghidupi iman itu dalam keseharian lewat ungkapan peribadatan dan sekaligus lewat tingkah laku atau perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan bersama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersamamu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Saya harap panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan. Dan kalaupun ada yang sakit, kita berdoa semoga tetap senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan dan lekas mendapatkan kesembuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-19 tahun B. Dan dalam Ekaristi khusus, pada Ekaristi pada pagi hari ini kita hendak secara khusus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita sebagai roti kehidupan atau roti hidup, yakni roti yang memberikan kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Semua baik, semua bahagia ya hari ini ya, karena kita bisa berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi, meskipun hanya secara live streaming. Nah, untuk mengawali permenungan kita, saya mau bertanya, kalau kita bekerja sepanjang hari, entah sebagai guru, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai karyawan kantor, dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa toh yang kita cari itu? Ya, kalau kita bekerja sepanjang hari, ketekuk ringkel, bersusah payah, itu sebenarnya untuk apa atau mencari apa? Saya yakin secara spontan jawaban kita hampir kurang lebih sama, yakni supaya kita bisa makan, supaya kita bisa mendapatkan uang yang akhirnya bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya makan dan minum. Dan kalau kita perhatikan, semua makhluk hidup di dunia ini senantiasa berorientasi pada mencari makan. Coba kita lihat tanaman-tanaman, pohon ya dari kecil sampai besar karena akar-akarnya itu merembet kemana-mana ya untuk mencari makan guna mencukupi kebutuhan tubuhnya atau batangnya. Ayam kita di kebun ya sepanjang hari juga ceker-ceker hanya untuk bisa makan ya, bisa kenyang dan akhirnya malamnya bisa tidur. Kita pun juga demikian, bekerja keras sepanjang hari hanya supaya bisa makan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti makan? Dari pengalaman kita tahu bahwa makanan menjadi unsur yang sangat penting sekali untuk menopang kehidupan kita. Dengan makanan yang cukup, dengan makanan yang sehat, maka badan kita menjadi kuat, menjadi sehat, dan akhirnya kita bisa beraktivitas sehari-hari. Tak ubahnya pengalaman Nabi Elia dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab pertama Raja-Raja.
Setelah sepanjang hari berjalan di padang gurun, Nabi Elia mengalami kelelahan, bahkan mungkin kelaparan dan kehausan. Sampai akhirnya dia berteduh di bawah pohon ara. Mungkin mengalami kelelahan, kelaparan, dan kehausan, nggak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun begitu didatangi oleh malaikat dan dibangunkan, kemudian disuruh makan, akhirnya dia bisa menjadi kuat kembali. Bahkan setelah makan kedua kalinya, akhirnya mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan bisa melanjutkan perjalanannya sepanjang atau selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Sangat luar biasa. Dari pengalaman Nabi Elia dan dari pengalaman kita sehari-hari menunjukkan bahwa makan merupakan unsur yang penting sekali untuk kehidupan kita, untuk kelangsungan kegiatan kita, untuk masa depan kita. Itulah sebabnya kita berjuang keras untuk mendapatkan makanan yang cukup bagi kita sendiri, bagi keluarga kita masing-masing. Namun pertanyaannya adalah, apakah hanya makanan jasmani ini yang kita butuhkan, sementara kita memiliki tubuh rohani dan tubuh jasmani? Nah, hari ini Yesus secara tidak langsung melalui Injilnya hari ini mengatakan dan mengajak kita semua untuk melihat bahwa dalam diri kita ada tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani kita penuhi dengan makanan jasmani supaya kita sehat dan bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun ada lagi tubuh rohani yang juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan asupan supaya tubuh rohani kita, jiwa kita bertumbuh dan berkembang dengan baik dan akhirnya bisa langgeng hidupnya. Maka berkaitan dengan soal ini, Yesus menawarkan dan memberikan dirinya sebagai roti hidup. Artinya roti yang memberikan kehidupan, bukan hanya kehidupan selama di dunia, namun kehidupan kekal. Maka inilah yang ditekankan Yesus hari ini, yakni supaya kita semua tidak hanya mencari roti jasmani atau makanan jasmani, namun makanan rohani yang akan memberikan jaminan atas kehidupan kita di masa yang akan datang. Yesus memberikan dirinya sebagai roti hidup yang tidak lain adalah dagingnya sendiri, darahnya sendiri, hidupnya sendiri. Dia memberikan dirinya dengan menderita dan wafat di kayu salib sebagai jaminan kehidupan kita. Maka siapapun yang menerimanya dan percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal ini. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan roti hidup ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal ini? Yesus dalam bacaan Injil dengan tegas mengatakan, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita, bahwa Dia adalah penebus kita, bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Bacaan kedua yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengungkapkan dengan sangat tegas soal ini, bahwa kita semua telah ditebus oleh darah Kristus, dan itu semua yang membuat kita selamat, membuat kita hidup kekal. Maka yang penting sekali adalah supaya kita bisa mendapatkan roti hidup ini, bisa mendapatkan kehidupan kekal, tidak lain adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengenai hal ini, saya tidak meragukan iman kepercayaan panjenengan semua. Kita adalah orang-orang yang percaya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana selanjutnya kita menghidupi iman itu di dalam keseharian. Iman kita hidupi, kita wujudkan dalam keseharian melalui dua cara. Yang pertama, diungkapkan melalui peribadatan, baik melalui doa atau penerimaan sakramen-sakramen setiap waktu, setiap saat. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, mengikuti Ekaristi meskipun secara live streaming, menjadi salah satu sarana kita untuk menghidupi iman itu.
dan di dalamnya kita bertemu dengan Tuhan, menyambut tubuh dan darah Kristus meskipun secara batin atau secara spiritual. Namun kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam diri kita dan memberikan nutrisi yang akan membuat kita kuat kembali, mempunyai energi untuk melakukan sesuatu. Selain kita ungkapkan melalui peribadatan, juga kita wujudkan melalui tingkah laku, melalui perbuatan-perbuatan yang konkret setiap hari. Bacaan yang kedua, sekali lagi yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mengajak kita semua untuk mewujudkan iman kepercayaan itu secara konkret dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain. Yakni dengan membangun kebersamaan hidup ini yang diwarnai oleh keramah tamahan, penuh kasih mesra dan pengampunan. 3 hal yang disebutkan oleh Paulus untuk mewujudkan iman dalam kebersamaan ini, yakni ramah tamah kepada orang lain, tidak sengak suarane, ya kan? Tidak nyelekit, ya, namun sungguh-sungguh ramah, ngerengkuh semuanya. Ada rasa damai dalam percaturan, ada rasa aman nyaman dalam pembicaraan dengan orang lain. Dan itu semua diwarnai oleh kasih mesra satu dengan yang lain. Sebagaimana kita telah dikasih oleh Allah melalui Yesus Kristus, demikian juga kita dipanggil untuk hidup dalam kasih satu terhadap yang lain. Dalam kasih inilah kita mewujudkan iman secara nyata. Khususnya kita mengasihi mereka-mereka yang kekurangan kasih sayang, yang kurang perhatian. Dan wujud nyata dari iman kita adalah pengampunan. Sebagaimana kita ditebus, diampuni oleh Tuhan, maka kita pun juga dipanggil untuk mengembangkan semangat pengampunan satu terhadap yang lain dalam kehidupan bersama ini. Dari pengalaman tidak begitu mudah untuk mengampuni orang lain, apalagi yang membuat sakit hati. Meskipun demikian kita diundang sekali lagi untuk mengembangkan semangat pengampunan satu sama lain ini. Dan Paulus dalam bacaan yang kedua juga menegaskan supaya dalam kehidupan bersama itu dibuang jauh-jauh segala macam kepahitan atau perasaan sakit hati, kemarahan, kebencian, balas dendam dan fitnah, kegeraman dan amarah. Itu semua kita hilangkan. Pendek kata, semua kejahatan yang tidak cocok dengan kehendak Allah kita buang jauh-jauh dalam kehidupan bersama. Dengan cara inilah kita mewujudkan iman kita secara konkret dalam kebersamaan sehari-hari. Saya yakin dengan perwujudan iman dan ungkapan iman secara nyata, kita semua bisa menghidupi iman kepercayaan kita secara berkelanjutan. Dan dengan cara inilah kita akan mendapatkan anugerah, yakni kehidupan kekal, kehidupan yang sejati. Maka marilah pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Yesus Kristus sebagai roti hidup yang menjadi jaminan keselamatan kita, jaminan kehidupan kita. Dan sekaligus mohon agar kita semakin dimampukan untuk menghidupi iman itu dalam keseharian lewat ungkapan peribadatan dan sekaligus lewat tingkah laku atau perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan bersama. Kita berdiam diri sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mohon berkat Tuhan, perkenankanlah kami pada kesempatan ini, Romo Agung, Romo Nugi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini. Dan secara khusus kami ucapkan selamat provisiat kepada panjenengan semua yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan sekaligus ulang tahun perkawinan. Semoga rahmat Tuhan semakin melimpah. Juga ikut senang atas terkabulnya doa-doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Seraya mendukung doa-doa panjenengan untuk mohon sesuatu demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dan secara khusus juga kami mendoakan Anda semua yang sedang sakit agar senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan akhirnya diberi rahmat kesembuhan. Terima kasih untuk semua saja yang telah terlibat, secara khusus
teman-teman kor yang membantu kita dengan suaranya yang bagus, ya. Kemudian Komsos Katedral yang senantiasa setia untuk memfasilitasi misa live streaming ini. Tentu saja dengan terima kasih kepada Mas Koster, Mas Guntur yang senantiasa setia untuk menyiapkan perayaan Ekaristi ini. Sekarang malah kita mengakhirinya dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan mengatur hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga Allah membebaskan saudara dari segala kerisauan dan meneguhkan hati saudara dalam kasih-Nya. Amin. Semoga saudara menjadi kaya dalam iman, harapan dan kasih, dan dapat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat baik, sehingga kelak boleh berbahagia abadi di surga. Amin. Semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, semua orang yang kita doakan dan karya-karya baik kita, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan dengan hidup dalam iman yang kita ungkapkan dalam peribadatan dan kita wujudkan dalam kehidupan bersama yang penuh dengan keramah tamahan, kasih mesra, dan pengampunan. Amin. Amin.